Dia pamernya di kapten, kader pemuda tangguh bela negara. Ini judulnya saja luar biasa nih. Ini inovasi yang mudah-mudahan nanti ini merupakan contoh oleh semua di Republik ini. Kita belajar di Padang. Kita sudah sama-sama tahu bahwa menjelang Indonesia 100 kemerdekaan negara Republik Indonesia 100 tahun, kita akan mendapatkan bonus demografi. Itu banyaknya generasi muda dari generasi yang produktif daripada generasi yang tidak produktif. Artinya piramid kita itu akan bulat ya. Kita melihat gitu ke depan, tentu kita harus menyiapkan para generasi kita, generasi ke depan. Tadi disampaikan oleh ketua, bagaimana kita siapkan generasi muda itu memang generasi yang memang betul-betul siap membela negara kita ini. Nah, tentu dari kita semua. Saya rasa apa yang dibikin oleh Pak Mursalim, inovasi yang dibikin Pak Mursalim luar biasa. Sepanjang nanti kita mengharapkan berpadu kita semua dari seluruh stakeholder, kita bisa bekerja sama bagaimana generasi muda kita itu bisa kita lakukan pembinaan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita seperti disampaikan oleh ketua tadi, tidak kita mungkiri Bapak Ibu semua, ada anak-anak kita yang di bawah umur dengan bangganya mengatakan bahwa dia belum bisa dijangkau oleh hukum karena belum 17 tahun ke atas, sehingga ada namanya geng motor, ada namanya dulu saya pernah kenal namanya salah kata golok di leher, salah kata golok di leher itu ada nama gengnya gitu Pak. Waktu saya di dinas sosial itu, salah kata saja golok di leher. Itu komunitasnya, itu anak-anak di bawah umur. Kalau misalnya 17 tahun, 16 tahun, nanti dia menjadi 18 tahun, 21 tahun, jadi apa itu anak-anak seperti itu? Generasi kita ke depan. Ada sekarang fenomena kita lihat, banyaknya anak-anak di jalan. Ada namanya Pak Ogah, banyak di jalan itu. Hasil yang didapatkannya bukan untuk membantu orang tuanya, tapi sudah untuk membeli narkoba, salah jalan. Ada lagi namanya anak pang yang nggak mandi itu. Nah, gengnya anak pang itu, semuanya pakai subang, sampai bibirnya pakai subang. Itu semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada nama jadi geng motor, semua itu bukan salah mereka, salah dia, tapi adalah salah dari kita semua, dari bangsa ini, dari pejabat negara, dari pemerintah. Mengapa kita tidak melakukan pembinaan? Itu makanya saya sangat bangga apa yang disampaikan yang dibikin oleh Pak Mursalim. Bagaimana kapten itu memang betul-betul nanti bisa dimanfaatkan. Kita punya semua. Generasi muda ada di OKP, itu semuanya di bawah binaan KNPI. Ada di Karang Taruna di kelurahan, ada forumnya Karang Taruna. Tinggal kita bagaimana bersama-sama kita melakukan pembinaan dengan terpadu. Dilakukan pembinaan oleh TNI, dilakukan pembinaan oleh Polri, dilakukan pembinaan oleh komponen-komponen yang tadi organisasi-organisasi bersama pemerintah. Kita yakin ke depan generasi itu akan bermanfaat ya. Itu kita harapkan ke depan. Karena Allah mengatakan, jangan tinggalkan generasimu dalam keadaan lemah. Ya Pak Indra, jangan tinggalkan. Tidaklah kamu khawatir terhadap generasi kalau itu lemah dia. Kapten yang dibuat oleh Dispora ini sangat sesuai sekali untuk menjawab apa yang selalu disampaikan oleh
wali kota kita dan juga tadi dibacakan oleh Pak Suda. Pertama ayat surah Nisa ayat 9 itu, wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Tidaklah kamu khawatir meninggalkan keturunan di belakang kita, keturunan lemah tidak ibadah, tauhid, jihad, pendidikan, akhlak dan seluruhnya. Kemudian juga kekhawatiran kita ada lagi ayat ini untuk memperkaya khazanah dari kapten ini. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat, surat Maryam ayat 59 itu. Kelak akan datang nanti satu generasi pengganti. Dua saja ciri-ciri pengganti itu, yaitu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka fasawfa yalqawna ghayya, kelak ia akan mengalami kesesatan. Hari ini entah sudah sesat atau mana. Nah, untuk menjawab itu dijawab lagi dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, surat Al-Imran ayat 110. Inilah agaknya jawaban yang sudah dibentangkan oleh Dispora. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik yaitu menyuruh kepada ma'ruf, melarang kepada munkar, dan dikokoh dengan beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita beruntung. Nah, saran kami hendaklah dikaitkan dengan kesinergisitasan. Jadi kalau kita tengok uraian dari ayat surat Al-Imran ayat 110 ini, untuk menjadi umat yang terbaik ini tugas negara, ya, yaitu dari khairul ummah, diawali dari khairul jamaah. Itulah agaknya OPD. Khairul jamaah, kemudian itu diawali dari khairul usrah, keluarga. Nah, di sini belum kelihatan pembinaan rumah tangga, karena memang tidak bisa terlepas. Pemuda lahir dari rumah tangga. Nah, di sini belum ada kelihatan Pak Masuk Mursalin, itu yang kami sarankan. Kemudian khairul usrah itu baru terwujud apabila sudah ada khairul bariyah, yaitu anak-anak yang memiliki kepribadian, pendidikan. Kalau memang pendidikan sudah baik rumah tangga, kata pepatah al-ummu madrasah iza a'dattaha a'datta thayyibal aql. Ibu itu adalah sekolah. Kalau sekiranya ibu telah dipersiapkan sebagai sekolah, maka ia akan bisa membentuk pemuda yang tangguh lagi kuat. Itu yang digambarkan oleh Pak Musalim tadi. Sehingga apa yang diinginkan oleh Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah adalah untuk membentuk budi pekerti manusia. Innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah adalah untuk membentuk budi pekerti yang terpuji. Kiranya ada sinergisitas, kemudian ada berkelanjutan. Agaknya pelatihan-pelatihan ini tidak satu kali saja Pak Musalim, bagus berkelanjutan. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang diceritakan Allah dan Rasul? Kata Rasulullah, qala adwamuha wa in qalla. Biarlah sedikit tapi berketerusan. Itu saran dari kami, sebagai masukan dari Kecamatan Rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk konten dari perwaktu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi materi yang saya lihat di sini ada namanya materi umum, ada materi yang berkaitan dengan tambahan. Saya belum melihat di sini kepada materi pendekatan agamanya. Ini kuncinya kalau ingin membentuk generasi itu, memang supaya dia rasa bertuhannya kuat, memang dia dekatkan pada rasa bertuhan itu, fitrah ilahiyah. Ini belum kelihatan Pak Muslim. Kalau bisa ini jadi utama. Karena mengapa dia buat seperti itu? Karena rasa takut kepada Tuhan itu tak ada lagi. Maka enteng saja melihat video-video porno, tawuran, karena rasa bertuhan itu. Maka jangan lupa yang pertama materi unggulannya menanamkan rasa keberagamaannya. Itu yang utama.
Di sanalah kita membentuk akidahnya. Karena dalam kajian agama disebut pemuda tangguh itu ialah memiliki 5 ciri. Pertama, iman atau akidahnya kuat. Yang kedua, ilmu pengetahuannya mendalam. Yang ketiga, ibadahnya sungguh dan tulus. Keempat, akhlaknya baik. Yang kelima ini dia, mempunyai semangat juang untuk bela agama, bela negara. Kalau dia memiliki yang 4 sebelumnya, pasti dia jadi pembela negara, pejuang agama, pejuang negara ke depan. Tapi kalau dia dapat akidah, yang penakut, takut mati, takut. Tapi kalau dia sudah ada akidahnya, hidup dan mati itu hanya karena Allah. Tidak ada kematian yang mendadak. Kematian itu semuanya adalah izin Allah. Dia tidak akan takut. Oleh sebab itu, kami dari MUI Kota Padang mengusulkan, dan pematerinya harus ada dari ulama, harus dari tokoh agama yang di samping juga kalau bisa dibekali dengan masalah adat. Kita dari Minangkabau ini tidak bisa berpisah dari adat. Jadi jadilah pemuda-pemudi yang beradat dia, yang beradab dan beradat. Itu dia. Jadi apa yang diungkapkan oleh Sekcam Padang Selatan ini sudah intinya, itu salah satu materinya. Karena pemuda ini memang banyak yang harus bertanggung jawab padanya. Di samping pemimpin sebagai atau pemerintah, yang kedua adalah pendidik, dan yang sangat penting sekali tanggung jawab orang tua. Jadi apabila telah mantap pembinaan dalam waktu 5 hari itu, bila dikembalikan nanti kepada masyarakat, dia sudah bisa mempunyai pegangan yang kuat untuk meneruskan tradisi baik yang telah dibina itu. Kamu perlu Pak Kadispora diinapkan mereka selama 5 hari, inapkan. Ya diinap betul-betul dibina sehingga 5 hari itu fokus dia. Itulah pesantren utama. Lebih hebat kalau pesantren kilat. Kalau anak sekolah berapa tahun ini kan pesantren Ramadan itu masih dangkal juga karena tidak inapkan. Ini diinapkan. Memang dibiasakan mereka kepada tradisi-tradisi baik yang mendukung agama. Mereka tidak saja ditanamkan ilmu-ilmu pengetahuan umum, tapi agama, karena kunci agama. Mau bagaimanapun agama menjadi penyebab mereka berbuat kerusakan. Tapi kalau agama ada kuat, akidah ada mantap, insya Allah tidak perlu lagi di pakar-pakar yang lain, dan berkuranglah kerja Pak Datuk sebagai polisi nanti. Jadi kalau agama ada kuat, kurang kerja polisi Pak. Ini dihantar juga, dimarahi dia akan berubah. Tapi kalau akidah ditanam, insya Allah dia sadar. Terima kasih, masukan panjang urainya kalau diurai, tapi intinya materi agama menjadi rembulan. Setelah kita lakukan pembinaan dengan kader kapten ini, tentu tidak boleh putus hanya dengan kegiatan ini saja. Perlu kita carikan solusi. Artinya apa? Apakah mereka kita salurkan ke wira swasta atau lain sebagainya? Sebab kalau mereka sudah kita latih, sementara mereka juga tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas, otomatis kecenderungan mereka adalah akan kembali pada komunitas semula sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Seda. Yang terakhir Bapak, dan kegiatan ini sebagaimana tadi dikatakan oleh rekan kami dari Kecamatan Padang Selatan, kegiatan ini kami harap berlanjut, tidak hanya kalau perlu 1, 2, 3 angkatan dalam setahun itu. Kami akan berupaya nanti bagaimana anggaran untuk program ini bisa dianggarkan tidak hanya untuk 1 angkatan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih dari 2 angkatan kita laksanakan, karena memang waktunya kan 5 hari. Kalau anggaran perubahan itu kan 3 bulan kan, Oktober, November, Desember. Kalau 15 hari kita laksanakan ke 3 angkatan, saya rasa masih kejar kita untuk persiapan evaluasi dan pembuatan SPJ. Mudah-mudahan bisa ini terus kita lanjutkan. Kemudian di dalam pedoman masalah pembangunan rumah tangga,
belum terlihat. Nanti akan coba kita masukkan apa yang Pak Mas Bek sampaikan tadi. Yang benar itu, hal ini permasalahan generasi muda ini tidak terlepas dari keterlibatan orang tua di keluarganya. Jadi akan coba kita adopsi nanti, kita masukkan untuk memperkaya bagaimana perilaku kapten ini betul-betul bisa mengadopsi seluruh keinginan masyarakat agar pemuda-pemuda Kota Padang ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian kemitraan dan sinergitas itu betul Pak. Walaupun program ini diinisiasi oleh Dispora, tapi dalam pelaksanaannya tetap ada sinergitas dan kemitraan dengan SKPD terkait, baik itu di internal Pemko ataupun di luar Pemko. Contoh, program ini kami menginisiasi, tapi pendidikannya bukan di kami, kita serahkan ke batalion. Dan di batalion mereka diinapkan pada Tuhan, tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik tidak ada hasilnya, pasti berubah dia. Tapi selama 5 hari plus 1 hari registrasi pembukaan dan 1 hari lagi penutupan, jadi semua totalnya 7 hari. 7 hari mereka berada di dalam lingkungan batalion. Di sana mereka kita percayakan ke batalion untuk membuat mereka menjadi berubah. Kemudian kita datangkan juga ulama-ulama seperti saran pada Tuhan tadi, khusus masalah agama kita serahkan kepada ahlinya. Nanti kita akan minta bantuan dari ini, mohon dicarikan ulama yang bisa memberikan inspirasi kepada pemuda ini. Jadi kalau beliau memberikan ceramah, betul-betul ceramah yang bisa membuat pemuda-pemuda ini semangat, terbentuk sikap mental mereka untuk berubah. Tidak orang yang tidak bisa memberikan perubahan kepada mereka. Jadi kami mohon nanti Pak Ketua, kita nanti juga kerjasama Pak Ketua untuk mensukseskan program ini. Kemudian materi agama kita berikan Pak Ketua. Agama ini tidak hanya sekedar materi kita berikan, praktek juga. Maka tadi kan saya gambarkan jadwal kegiatan mulai dari pendaftaran peserta, pembukaan sampai penutupan. Setiap waktu sholat itu kita sediakan space antara 30 menit sampai 45 menit. Sholat kan sekitar 15 menit. Nah, sisa waktu itu dimanfaatkan nanti dengan ceramah, praktek ibadah. Kalau memang mereka masih salah-salah berwuduknya, salah-salah bacaan sholatnya, ngajinya belum lancar, itulah nanti kita serahkan kepada ulama tadi yang kita minta dari MUI untuk tidak hanya sekedar memberikan ceramah kepada mereka, tapi juga melatih mereka bagaimana beribadah yang baik, yang betul, yang benar. Kami sangat memahami itu Bapak. Kalau hanya ilmu saja yang kita berikan, tapi agamanya tidak terisi, pasti tidak akan berhasil program ini. Karena program ini akan berhasil kalau disinkronkan antara ilmu pengetahuan, agama, dan keterampilan mereka, fisik mereka juga. Makanya institusi yang kami anggap bisa itu ya TNI. Jadi kita harap bisa mengkondisikan mereka. Yang jelas kita serahkan kepada TNI, kita kolaborasi dalam membina mereka, hasilnya nanti akan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita juga akan selalu mengevaluasi kita evaluasi, karena dalam tahapan ini tadi sudah saya paparkan, ada tahapan evaluasi. Evaluasi itu tidak hanya di akhir kita laksanakan, tapi juga di setiap tahapan itu kita laksanakan. Mana yang kurang, mana yang perlu ditambah, nanti akan kita perbaiki. Itu Bapak. Kemudian Pak Indra Sapri, Apa yang masuk? Masalah ada tadi? masuk juga Pak. Kita masukkan juga. Kalau bisa ulama yang hadir itu adalah ulama yang berada, memahami masalah adat. Kalau bisa pada tulis sebenarnya. Jadi itu pada tua. Kemudian Pak Indra Sapri, apakah kegiatan ini turunan dari kegiatan dari Kemenhan? Saya katakan tidak.
kita tidak ada surat menyurat dari Kemenhan untuk masalah ini. Ini murni inisiatif dari Dispora. Permasalahannya kenapa kita inisiasi program ini? Karena kami melihat dari permasalahan yang ada tadi, akar masalahnya adalah kurangnya nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara itu dari mana? Di antaranya cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Ada 5. Itu yang tidak nampak dari generasi muda kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Agama ada di situ juga, betul. Kita melihat agama ada di situ. Di dalam nilai bela negara itu yang 5 itu ada agama di situ. Itu tidak dilaksanakan oleh generasi muda kita yang melakukan pelanggaran. Ditambah lagi ada kebijakan dari pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Ini juga bisa menjawab nanti apa yang sedang viral saat ini. Kemenhan membutuhkan pemuda-pemuda untuk menjadi komponen cadangan. Jadi ini bisa membuka peluang juga nanti bagi generasi muda kita yang tidak ada pekerjaan, seperti pertanyaan Pak Indra satu tadi. Setelah mereka ikut kapten bagaimana? Ketika ada penerimaan komponen cadangan, kita bisa rekomendasikan nanti melalui Pak Dandim. Karena Pak Dandim yang wilayah bisa jadi Pak Dandim melihat mereka latihannya bagus, terbaik. Bisa jadi nanti mereka akan direkrut jadi komponen cadangan yang gajinya lumayan juga Pak Dandim. Kemudian juga dapat pangkat-pangkat militer ya, dapat senjata. Istilahnya kalau sudah jadi anggota komponen cadangan itu masalah pekerjaan sudah terjawab. Di Dispora tadi yang saya sampaikan ada pemilihan pemuda pelopor. Bagi Kapten Kota Padang ini yang memang bisa berubah dan bisa membuat lingkungan masyarakatnya menjadi lebih baik dengan inovasi-inovasi yang mereka lakukan seperti di bidang pendidikan, agama, seni, budaya, kewirausahaan, ketahanan pangan dan lain-lain, itu akan kita nilai, dan kalau memang layak menjadi yang terbaik akan kita berikan pengakuan dan penghargaan, tidak hanya sertifikat tapi juga uang, dan kita lanjutkan dia untuk dinilai di tingkat provinsi dan nasional kalau memang dia layak untuk itu. Nah, kalau sudah mencapai prestasi di level provinsi dan nasional, saya rasa akan banyak kesejahteraan yang ikut setelah itu kepadanya. Bisa jadi dia dipilih oleh partai atau ditawari untuk bekerja kepada di salah satu BUMN atau BUMD, atau karena dia bisa buka usaha baru, bisa. Jadi tidak ada masalah saya rasa kalau seandainya program ini berhasil. Yang indikatornya adalah ketika keluar, para peserta ini bisa berubah dan menjadi pelopor untuk kebaikan di masyarakat, pasti dia akan terpakai. Jadi indikatornya di sana keberhasilannya. Jadi demikian itu jawaban dari kami. Terima kasih. Serahkan kembali kepada moderator. Kita sangat apresiasi sekali mengenai gagasan Bapak Kapten untuk Kota Padang, sehingga nanti seandainya sudah berjalan ini akan lebih baik karena akan membina generasi-generasi kita, terutama tidak adanya nanti tawuran, balap liar ataupun nantinya ada gepeng-gepeng di Kota Padang, sehingga Kota Padang bersih dari gepeng, bersih dari anak tawuran, bersih dari anak jalanan. Semoga program ini dapat berlanjut. Kami dari Polresta Padang siap membantu program-program ini. Kami dari Kodim Padang sangat mendukung sekali program Kapten yang telah diantisipasi oleh Dinas Ora. Misalnya kami sangat bangga sekali dengan program yang sudah dicetus ini. Kami berharap kedepannya nanti tentunya dengan adanya program ini tetap berlanjut, tidak putus di tengah jalan. Saya Magri Fernando, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD Kota Padang.
kita sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang diinisiasi oleh Kadispora Kota Padang, yaitu Bapak Nur Salim, yakni adalah Kapten Kota Padang. Nah, ini bagi kami, bagi saya pribadi dan khususnya adalah sebuah game changing ya, bagaimana Pak Kadispora Kota Padang setelah melakukan terobosan dengan melakukan thinking out of the box yang biasa dilakukan, yang tidak seperti dilakukan seperti program-program sebelumnya, dan saya rasa program Kapten Kota Padang ini akan berhasil di masa yang akan datang dan akan menjadikan pemuda Kota Padang menjadi lebih produktif, kreatif dan inovatif lagi, dan menjadikan Kota Padang sebagai pilot project dari kegiatan pembangunan kepemudaan dan dapat dicontoh bagi pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, harapan saya program ini dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sama-sama kita harapkan demi kemajuan Kota Padang dan masa depan pemuda Kota Padang ke depannya.